بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Malam ini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim, kisah menggenggam keajaiban meraih keberuntungan. Jadi yang hari ini mungkin terlilit hutang, yang mungkin terlilit banyak masalah, jawabannya ada di kisah Nabi Ibrahim ini. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim, dan ceritakan kepada mereka Muhammad tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu Nabi Ibrahim ini bertamu kemudian masuk dan mengucapkan salam. Makanya sampai sekarang kalau kita bertamu kepada seseorang tetap mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Qala inna minkum wajilun. Setelah tamu ini dipersilahkan oleh Nabi Ibrahim masuk, inilah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu masyhur dengan kedermawanannya. Jadi Nabi Ibrahim itu menerima tamu apapun disuguhi. Jadi duwene apa disuguhi, itu Nabi Ibrahim. Akhirnya karena sudah terbiasa kalau ada tamu nyembelih, ini tamunya ini langsung disembelihkan unta. Disembelihkan, kemudian ikannya dibakar, ditui. Panganannya apa wong Palestina iki? Pokoke ya wis daging ngono ya. Apa muni kurma kok kondang ora kurma, wis pokoke disuguhi kebab-kebab. Kebab wong Turki yo. Kebab. Wis pokoke disuguhi bakaran daging. Tapi Nabi Ibrahim ini memperhatikan tamuku mulai awal. Enggak minum, enggak makan, satu pun dari hidangan enggak disentuh. Zaman itu kalau ada tamu yang tidak mau menyentuh makanan tuan rumah, itu ada dua. Satu, pembawa sial, dua, malaikat. Makanya kalau kalian bertamu disuguhi dan gak cukup. Kalau tamu disuguhi dan gak cukup, nggak minum, nggak makan, itu tamu pembawa sial. Wes duwe sanad ya. Kalau disuguhi sanad. Nanti kalau pulang bawa kotak satu-satu, bawa kotak, jangan malu. Itu kotak keberkahan. Iya, kalau nggak makan pembawa sial, nek ngentekno sialan itu. Liyane ra diumbani maksud. Nabi Ibrahim ini tamu pembawa sial atau malaikat? Ini pertanyaan Nabi Ibrahim dalam hati. Disuguhi minum nggak minum, disuguhi makan nggak makan, karena malaikat itu lala syurba wala nauman lahum. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, itu ciri khas malaikat. Atau orang-orang saat itu zamannya Nabi Ibrahim punya tradisi, kalau tamu di situ nggak makan, nggak minum, kemudian sudah pulang, maka tamu itu pembawa sial. Saat itu keyakinannya seperti itu. Makanya kalau kita bertamu, ya sudah, ya makan, ya minum, tapi jangan terlalu banyak dihabiskan. Nah, itu orang pembawa sial, itu sialan tenan nih. Cerongoan. Nabi Ibrahim mengatakan, inna minkum wajilun. Maaf, bapak-bapak yang terhormat, kata Nabi Ibrahim. Para tamuku, aku kok punya rasa takut. Aku kok punya rasa khawatir. Hidangan tidak dimakan, minuman tidak diminum. Qalu la taujal, inna nubashiruka bighulamin alim. Akhirnya tamu ini menjawab, wahai Nabiullah Ibrahim, kamu jangan takut. Kami ini para malaikat,
yang datang untuk memberi kabar bahagia kepadamu wahai Ibrahim, bahwa sebentar lagi istrimu akan hamil dan kamu akan punya anak yang sangat alim. Kabar bahagia. Saat itu usia Nabi Ibrahim itu usianya 86 tahun. Nabi Ibrahim, qala abasyartumuni ala ammassanyal kibaru fabima tubasyirun. Bukannya Nabi Ibrahim tidak percaya, tapi saking gawoe, saking bungai sampai Nabi Ibrahim mengatakan, kamu membawa kabar berita aku akan punya anak sedangkan usiaku sudah tua. Fabima tubasyirun, kabar bahagia apa ini? Ini bukan berarti Nabi Ibrahim ingkar terhadap kabar wahyu iki padha sampean merongos, melarat, keriting elek, ana bocah wedok ayu, anake wong sugih terus ngomong, "Mas, tulung nikahi aku." Terus sampean yang jawab piye? Oke piye ora? Mesti kaget dhisik kok oke ku piye? Iku ora awakmu oke. Bahasane ora langsung oke. Ini nikah, mesti kan mau nudok to. Sampeyan tak nikah kan ngoten, saking soknya. Nabi Ibrahim 86 tahun menantikan kehadiran anak. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa agar dia diberi keturunan penerus sujud, tapi 86 tahun doa Nabi Ibrahim belum dikabulkan. Baru dapat kabar saat usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Nabi Ibrahim itu menikah yang pertama dengan siapa? Hajar itu nek sinau neng ndi kok Hajar. Hajar itu pemberian kok Hajar. Sarah. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah sampai usia 85. Kemudian pernah tak ceritakan, kemudian saat itu ada raja yang sangat zalim namanya Heksius atau Heksos. Itu operasi wong ayu. Neng rene wong ayu dipek, neng wong ayu dipek, bojone dipenjara. Saat itu seneng nek duwe wong elek, bojone elek seneng. Tapi karena Sarah ini sangat cantik, dipenjara, mau dimiliki, mau diperkosa sama Raja Heksus, nggak bisa. Akhirnya saking senengnya dikei hadiah. Lah hadiah pemberian itu bahasa Ibrani itu bahasa hajarna. Aku memberikan hadiah. Akhirnya terus Hajar ini diberi kepada Sarah, kemudian Sarah ini meminta Nabi Ibrahim untuk menikahinya. Pada usia Nabi Ibrahim 85 tahun. Akhirnya timbul kabar 85 tahun, ternyata usia 86 Nabi Ibrahim diberi kabar oleh tamu-tamu ini bahwa kamu akan punya anak. Nabi Ibrahim menganggap beliau punya anak di usia 86 tahun. Qala abasyartumuni ala ammassanyal kibaru fabima tubasyirun. Kalian memberi kabar kepadaku, kabar gembira, aku akan punya anak sedangkan usiaku sudah tua, 86 tahun. Sing teng mriki sing usiane 86 sinten? Pak Ikram pinten Pak Ikram? 60 wis ngene kok ya. Iki 86. 60 wis ngene wisan. 86 sampean bisa sampai 86 tahun. Tapi Allah memberi keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah punya kun fayakun. Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah punya kun fayakun. Makanya hari ini yang menganggap hidupnya sulit dan seakan-akan mustahil untuk bisa keluar dari kesulitan itu, yakinlah bahwa Allah punya kun fayakunnya. Allah memberikan keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Mempercayai itu iman. Makanya ciri khas orang yang beriman adalah percaya. Percaya dulu. Utangmu banyak, lunas, yakin lunas. Urung-urung wis konitin no, mbah. Lah wong urung-urung wis mbah. Mulane iki sing cek guyu-guyu utange ya lunas, nek cek iso guyu lunas. Sing ora iso guyu iku wis ora ngarah lunas wis.
Wes guyu dhisik ya. Nek guyu mesti lunas. Oke. Yakin. Yang mungkin hari ini pangapunten punya masalah anak. Semua orang punya masalah. Masalahnya beda-beda. Ada yang mungkin anaknya nggak bisa ditoto, anaknya nakal, mungkin punya masalah dengan istrinya, mungkin punya masalah dengan kesulitan ekonominya, mungkin punya masalah dengan bisnisnya. Tidak ada masalah yang tidak selesai selama kita punya iman. Tidak ada masalah yang tidak selesai selama kita punya keyakinan bahwa masalah itu pasti akan selesai. Allah memberi keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Nabi Ibrahim 86 tahun pangapunten menanti kehadiran anak. Kemudian diberi kabar bahagia bahwa dia akan kedatangan anak. Senenge kaya wa fa bima tubasyiru qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Kami ini betul-betul memberi kabar bahagia kepadamu wahai Ibrahim. Kabar ini benar. Fala takum minal qanitin. Maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang putus asa. Berarti untuk menggapai keajaiban, memperoleh keberuntungan, syaratnya satu, iman, yakin keajaiban akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita diberi tatanan oleh syariat. Seberat apapun masalah kita, misal masalah kita segunung, maka penyelesaian Allah itu sebumi. Cara Allah menyelesaikan masalah kita, kita lebih besar daripada masalah kita sendiri. Yakin. Wis umpama sampean duwe masalah. Sapa sing duwe masalah akeh sapa? Mas Aga iku. Wis Mas Aga. Masalah akeh. Sing kudu dilakoni wong duwe masalah sing akeh ku apa? Senjatamu ben masalahmu selesai ku apa? Misal masalah hutang, misal ora sampean kok duwe hutang ora, misal ketika kita punya hutang, ketika kita anak kita nakal, ketika pangapunten ekonomi kita sulit atau apapun yang mengganggu pikiran waktu kita. Mungkin sakit yang tidak sembuh-sembuh, itu untuk kita keluar dari masalah, untuk menggapai keajaiban, memperoleh keberuntungan, sehingga Allah mengurai masalah itu. Yang pertama yang dilakukan apa? Percaya bahwa masalah itu akan terlewati. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ikhtiar nomor piro? 3. Di era pernah ndonga deh. Setelah kamu punya keimanan, punya iman, yang dilakukan itu berdoa. Doa itu pusaka pertama, bukan terakhir. Ojo keliru. Pokoknya wis tak lakoni dhisik Pak Yai. Ikhtiar apa-apa tak lakoni, kok tak barengi doa. Doa terakhir deh. Padahal Rasulullah itu dawuh ad-du'a usilahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Dan hari ini tanggal 16 Rajab, Rasulullah bersabda inna rajaba syahrullah titik kokunu to'ai. Rajab ini sungguh ini adalah bulannya Allah. Siapa yang memohon kepada Allah diijabah oleh Allah. Siapa yang meminta kepada Allah di bulannya Allah ini diijabah oleh Allah. Maka kita setelah meyakini masalah kita akan selesai, setelah kita punya keyakinan bahwa Allah akan memberi keajaiban kepada kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah punya kun fayakun. Setelah kita punya keimanan seperti itu, teruslah berdoa, karena doa ini pusaka sing paling ampuh. Ikhtiariku guri-guri dhisik. Doa ini dincepno tenan, apalagi di bulan Rajab, karena Rajab ini bulannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Rajab itu yang paling utama, amalan yang paling utama di bulan Rajab itu istighfar. Kenapa istighfar? Ya karena Rajab ini bulannya Allah. Maka bersandarlah kepada Allah, iktimat Allah, senden nenggone Allah dengan memperbanyak istighfar. Istighfar niku napa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak-banyaknya. Dulu
Imam Al-Jauzi pernah menceritakan dalam sebuah kisah. Ada seorang ulama masyhur namanya Ahmad bin Hambal. Beliau hidup di tahun 788 Masehi atau 164 Hijriah. Sekarang 1444. Berarti Ahmad bin Hambal sudah melebihi 1000 tahun. 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu ada satu kisah di mana Imam Ahmad bin Hambal yang beliau berdomisili di Baghdad. Baghdad itu sekarang ikut mana? Irak. Entah kenapa dia punya tanggungan santri, dia punya banyak murid, dia punya kajian-kajian rutin seperti ini. Tapi hatinya tidak bisa diingkari, rindu akan Syam. Rindu ingin ke Syam, ke Suriah, ke Palestina, ke Israel. Dia ingin sekali ke Syam. Aku kok iso kepingin yang Syam ini opo? Kok tiba-tiba kangen ke sana, ini ada apa? Dan ini rindu ini zauq ini tidak bisa dihentikan. Akhirnya coro saya menyiapkan bekal, ya tuku paspor, visa, tiket pesawat saat dari Baghdad menuju ke Syam. Beliau melakukan perjalanan demi sesuatu yang dia tidak tahu ini apa. Akhirnya di Syam, dia masuk ke negara Syam. Akhirnya dia bermalam di masjid. Bermalam di masjid, jamaah sholat isya di masjid. Ketika itu di Syam ada peraturan takmir masjid yang sekarang mirip-mirip takmir hari ini. Itu Imam Ahmad bin Hambal itu mau iktikaf, sama marbot masjidnya itu disuruh keluar. Syekh, ini masjidnya maaf mau saya kunci. Tidak bolehkah saya bermalam di sini semalam saja sebelum saya melanjutkan perjalanan? Kata marbotnya, tidak. Ini sudah menjadi keputusan kami bahwa masjid kalau malam dikunci. Tulung wong Syam ki aja tiru. Tulung wong Syam ki aja tiru. Ya sudah, aku tak keluar di teras. Kemudian dikunci di teras. Masih disuruh keluar. Ahmad bin Hambal mengutarakan beberapa dalil jenenge ulama masyhur. Saat itu kita bisa bayangkan kan, belum ada WA, belum ada apa, orang di Indonesia saja sudah mengenal Ahmad bin Hambal. Orang di Syam saja sudah mengenal Ahmad bin Hambal, padahal belum ada teknologi. Saat itu sampai, tidakkah boleh aku bermalam di sini? Pangapunten, saya tidak boleh. Ini bukan terasnya yang aku kunci, pagarnya mau saya kunci. Loh sampean kok guyu ono tenan iki ono. Saya pernah mengalami di Gresik ngidul ngono lho, arah Lamongan. Padahal aku dikawal wong gondrong. Sing awal wis gondrong, sing sitok nganggo jaket banser padahal lho. Ijik diusir, Pak. Perkara ape dikunci. Ternyata Ahmad bin Hambal merasakan hal yang sama. Oh, aku wis duwe sanad berarti wis nglakoni. Nek kowe kan urung to. Ahmad bin Hambal. Akhirnya saking marahnya marbot karena Ahmad bin Hambal mengutarakan ini Baitullah. Ini bukan milikmu. Kamu bukan penguasa di sini. Ini milik Allah. Kamu pelayannya Allah. Didorong Ahmad bin Hambal sampai hampir jatuh. Di depan masjid itu persis ada penjual roti. Ya Allah, ada orang sepuh didorong sama marbot masjid. Marbot masjid, marbot ngaji hati-hati kelakuanmu. Dirangkul, Masya Allah Syekh, nggak apa-apa Syekh, nggak tidur di masjid. Mari ke toko saya. Toko saya ini, pabrik roti saya ini, di belakangnya ini ada kamar-kamar kosong yang saya sediakan untuk para musafir. Mari. Perkara tukang roti ini ngerti, nek eneng wong pingin turu masjid diusir, akhirnya dia nggawe kamar kosong kanggo khusus para musafir. Iku kudu mbok tiru. Makanya orang muslim kaya itu penting. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kalau kita kaya kita bisa membantu. Ini gak wong sugih gak iso gawe ruangan ini. Akhirnya Syekh Ahmad bin Hambal ini tidur di istirahat di penjual roti ini. Kemudian setelah toko rotinya ini tutup, kemudian penjualnya ini masuk ke dalam kamar.
Tengah malam penjual roti ini ngadoni roti. Nek dibiyen kan ya ora ono mesin. Ini umi-umi. Dilihat sama Ahmad bin Hambal ini. Ketika beliau mau sholat malam, dilihat. Dia ngadoni roti itu cangkeme umi-umi. Dilihat. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini lisannya selalu mengucapkan itu. Syekh Ahmad bin Hambal bertanya, Pak, dalam Syekh, berapa tahun engkau mulazamah, berapa tahun panjenengan istiqomah mulazamah melafatkan istighfar ketika mengaduk rotimu dan ketika engkau melayani pembelimu? Orang ini menjawab, sejak aku balik dan diajari ayahku cara membuat roti, sejak saat itulah aku beristighfar. Gua Mas Wahyu ngono ya, nek ngaduk bumbu pentol, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha, astagfirullahalazim. Terus ya terang bulan barang. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nek terang bulan ngetoke kebanderan ya, ngegepno ne lah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kata Ahmad bin Hambal, Pak, seberapa tahun engkau beristighfar, begitu lama engkau beristighfar, apa yang kamu dapatkan dari istighfarmu? Penjual roti ini mengatakan, semua sudah aku dapatkan. Aku tidak meminta pun, Allah sudah mengabulkan. Ibarakatil istighfar, dengan keajaiban istighfar ini. Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apakah ada keinginanmu yang belum terkabulkan? Apakah ada keinginanmu yang belum terlaksanakan? Tidak. Semua impianku, semua keinginanku, kata penjual roti ini, sudah dikabulkan oleh Allah. Semua kecuali satu. Apa? Saya ingin sekali mencium tangan Syekh Ahmad bin Hambal dan sampai hari ini belum terkabulkan. Syekh Ahmad bin Hambal lenger-lenger, menungso iki sing gare aku bingung dikongkon ning Syam. Akhirnya dia mengatakan, wahai penjual roti, ketahuilah bahwa yang ada di hadapanmu, ini belum ada WA loh ya, belum ada foto profil, belum ada loh ya, belum ada Facebook. Jadi untuk mengenal, untuk mendatangkan seorang ulama saat itu betul-betul dengan ruh. Syekh Ahmad bin Hambal mengatakan, kamu tahu wahai penjual roti, yang ada di hadapanmu ini adalah Ahmad bin Hambal al-Baghdadi. Ahmad bin Hambal al-Baghdadi, mujtahid mutlak. Akhirnya dirangkul. Cara merangkulnya mungkin di sini tidak lazim. Cara merangkulnya itu wajah, di dada kanan, di dada kiri, kemudian baru rangkulan. Jadi mencium dada kanan, mencium dada kiri, mencium tangan, baru rangkulan. Kata Syekh Ahmad bin Hambal, aku berbulan-bulan rindu untuk ke Syam, tapi aku tak tahu apa tujuanku. Ternyata istighfarmu yang menarik aku dari Baghdad sampai ke Syam. Istighfarmu. Satu, untuk menggapai keajaiban, mendatangkan keberuntungan. Satu, iman, keyakinan yang kuat. Allah memberi keajaiban pada orang yang meyakininya. Kemudian yang kedua, perbanyak doa dengan istighfar. Apalagi di bulan Rajab ini, perbanyak doa istighfar. Kemudian setelah itu apa Mas Aga? Layu ikhtiarmu iku apa wae? Iki sedekah wiring diliwati kabeh ya. Iman, doa dengan istighfar dan sebagainya, kemudian dengan bersedekah. Keajaiban itu ada di dalam sedekah. Tapi sekali lagi, sedekah itu bukan strategi. Ada seorang syekh punya murid. Muridnya ini melihat kiainya ini setiap waktu beramal soleh dan bersedekah. Sebagaimana yang sering diceritakan oleh para murid-muridnya Abu Ya Said Muhammad, setiap subuh
Said Muhammad tidak pernah lepas untuk selalu bersedekah di pasar-pasar dan di pelosok-pelosok kota Mekah. Dan itu disaksikan oleh para santrinya. Dan ini ada seorang syekh yang punya murid dan muridnya ini tahu. Kiainya ini bersedekah jor-joran. Beramal soleh jor-joran. Tapi harta kiainya tidak pernah habis. Terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Akhirnya santrinya ini pulang. Cerita, Pak Yai ku mendino gua duit nggo sedekah. Ora tambah melarat. Layang kusu as-shadaqatu bis. Apa? Layang kusu malus shadaqah. Harta sedekah itu tidak akan pernah bisa berkurang. Wis to jor-joran. Habiskan, ya habiskan. Bareng sedekah jor-joran. Miskin tenan deh. Habis. Bingung. Bojo njaluk pegat, anak minggat, tonggo ra kena sing disopo, kanca-kanca padha ngeleh kabeh. Biasa kan nek wayah duit akeh kanca padha mara, wayah ra duwe duit kanca padha enggak. Bingung deh. Nangis, apa salah saya? Dalilnya jelas. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Lah aku semakin sedekah kok semakin miskin. Sing senduk-senduk ya kaya kuwi wonge, Pak. Oh iya, aku tenan, aku bersedekah kok tambah miskin ki piye? Wong aku ngakehno sedekah kok tambah melarat, ora tambah sugih. Sowan dia kepada syekhnya. Syekh, aku meniru engkau. Aku ingin menapak tilas apa yang engkau lakukan, yaitu bersedekah dengan tanpa perhitungan. Sedekah, sedekah, sedekah. Aku melihat engkau begitu makmur, aku melihat engkau begitu banyak keajaiban, banyak keberuntungan. Sedangkan aku di rumah belum ada 1 tahun, hartaku habis untuk sedekah dan sekarang aku terpuruk dan miskin. Apa jawaban saya? Nah, aku bersedekah dengan keyakinanku. Aku bersedekah dengan keimananku. Aku bersedekah dengan keikhlasanku. Tapi kamu bersedekah hanya ingin coba-coba dan ingin mendapatkan yang lebih banyak. Kamu menjadikan sedekah sebagai strategi, bukan burhan, bukan tanda iman. Ini paham toh maksudnya? Dadekno sedekah sebagai strategi untuk mendapatkan hal duniawi, bangkrut gue. Tak percaya jajal. Neneng sing wani? Jujur, aku sedekah kok tambah melarat. Oh, berarti tandamu utek strategi. Nek kowe kepengin sugih, belajar ilmu bisnis nang IIBF ngene gak apa-apa. Strategi bisnis, ojo jadikan sedekah sebagai strategi bisnis. Sedekah itu burhan. Burhan itu tanda iman. Aku bersedekah dengan keyakinan, sedangkan kamu bersedekah hanya coba-coba. Wes, nek sedekah ojo jajal-jajalan. Kok sedekah tambah melarat, iku tandane jajal-jajalan. Sing guyu iya ya wis jajal-jajalan kae. Tak jajal lo aku ding 10.000 saiki dadi 100.000. Tak jajalne kok 500.000 dadi 1 juta. Ya wis jajalne 10 juta, gak oleh apa-apa. Itu berarti sedekah bukan bukti iman, tapi sedekah hanya dijadikan alat strategi. Rasulullah mengisahkan dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang tukang kasur yang dia jualannya kapuk. Kapuk itu bahasa Indonesianya apa? Kapas, kapas. Jadi dia ngambil randu. Saya juga Pak Yai kalau maknani randu ya. Tapi sebenarnya di sana apa saya nggak tahu. Mosok nang Arab kok ono randu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kapas. Entah ning kono jenenge apa, nek ning kene jenenge randu. Dia itu tiap siang pagi, tiap pagi itu dia beli bahan mentah randu. Malam dia itu mengambil isinya, kemudian kapasnya ini dikumpulkan, kemudian dibawa ke pasar dijual. Orang ini, orang Bani Israel ini, dia ahli bersedekah.
Kalau dia dapat untung 100.000, kalau dia dapat untung 100.000, yang 50 untuk sedekah, yang 50 untuk biaya hidup. Tiap hari seperti itu. Yang 50 untuk sedekah, yang 50 untuk biaya hidup. Selalu seperti itu. Suatu saat dia dapat untung 100. Tahu-tahu pulang belum sempat dia mensedekahkan 50% penghasilannya, ada 2 orang yang saling berkelahi. Jotos-jotosan. Dipisah. Apa paten-patenan. Ini kenapa kalian akan saling membunuh? Biarkan kami saling membunuh. Rebutan apa kalian sampai mau membunuh? Kami ini rebutan uang 10 dirham. Ini 10 dirham ini milik saya. Siri sing kulo, enggak, ini milik saya. Wani mati ini aku. Gowelut. Wong iki yang dia pegang 10 dirham. Iki nek tak kekno masalahnya selesai. Tapi kok neng mah neng masalah. Soalnya gak ono sing dipangan. Iki cara sampeyan piye cara nyelesekno? Akhirnya, Pak, sudahlah jangan saling membunuh. Ini 10 dirham, ini di mana 10 dirhamnya yang satu? Di bawah si fulan. Ya sudah, ini 10 dirham. Berdamailah, jangan saling membunuh. Biar aku yang kehilangan 10 dirham. Pulang. Ditanya sama istrinya, Pak, jatah untuk hari ini mana? Ki cara bojomu. Gini Bu, tadi itu saya dapat untung 5 dirham, yang dirham untuk uang muka, untuk rasul mal, modal pokok. Lah kemudian di tengah perjalanan Bu, ada 2 orang yang saling berkelahi dan akan membunuh, merebutkan 10 dirham. Makanya aku kasihkan 10 dirham untuk menyelamatkan 1 nyawa. Ki cara bojomu ngono, duwe bojo kaya kuwi piye? Wes mulai kono, mulai. Sapa galak bojone ikhlas. Istrinya mengatakan, Masya Allah Pak, tabarakallah, Masya Allah. Hanya dengan 10 dirham engkau menyelamatkan 1 nyawa. Padahal Allah berfirman 1 nyawa tidak bisa diganti dengan dunia ini. Saking bernilainya nyawa. Betul sekali Pak. Yang kamu lakukan benar, dengan 10 dirham engkau menyelamatkan 10 apa? 1 nyawa. Nah terus kita hari ini dan besok makan apa Bu? Dan kita jualan apa? Pak, mudah Pak. Ini bekas kapuk-kapuk, kapas ini kan banyak. Kita bersihkan, seberapa kita dapat, kita jual, kita gunakan untuk modal, besok kita bisa makan. Ya podo ketika samban sugih, duit receh buk gletakno enggak penting, duit receh buk gletakno enggak penting. Ketika bangkrut, golek isor bantal. Golek di duit receh. Lah iku wis ana syarate Cawit. Kelas, duit 1.000 begitu berharga, 10.000 begitu berharga. Pada zaman sugih biyen gletak. Ketika bangkrut duit 10.000, ya Allah ning ndi kae kaya ngono. Digoleki. Neng sempit-sempitan neng jeruk ketut iku. Iku ono cerita nyata berarti iki. Neng jeruk ketut digoleki, neng jas-jas digoleki, sor bantal digoleki, sor bayang digoleki, nek menawa dhek ben ono ceblokan. Ini sama. Kapas itu dikumpulkan. Setelah kapas ini dikumpulkan, dapatlah setengah karung bawah. Dibawa ke pasar, nggak laku soalnya kapas ini sudah agak berwarna hitam, wong jenenge siso-siso, nggak ada. Akhirnya bertemulah 2 orang yang sama-sama sial. Makanya kalau orang bangkrut ketemu bangkrut, tanda plus ketemu plus. Jedak apa piye? Sing urip plus ketemu men ya. Ya iku iki nyalai plus ketemu men. Nah ini orang sial ketemu sial. Yang satu bawa kapuk, yang satu bawa ikan. Nelayan ini punya 2 ikan yang hampir busuk karena nggak ada yang mau beli. Sedangkan yang satu bawa kain kapas,
yang lusuh dan tidak laku. Kedua orang sama bertemu. Cara saiki padha jagonge padha padha ngopi ning ngisore wit. Piye lek kabare? Siap. Apes lah sampean padha. Piye sial piye. Saya itu hanya punya 2 ikan. Tiap hari kami ini pelaut nelayan, tiap hari makan ikan. Kami nggak butuh ikan ini, saya jual kemana-mana nggak laku karena hampir busuk. Tapi kamu sudah makan, hanya butuh dagangan saya itu, hanya butuh barter. Lah cocok jere sing tukang kapuk. Saya itu butuh makan, walaupun ikan hampir busuk nggak apa-apa. Tapi saya hanya punya ini kapas ini, tapi warnanya juga sudah buruk. Nggak apa-apa, yang penting aku mulai nggawe barang dagangan. Ya wis barter. Sing sitok mulai nggo kapas, sing sitok nggo iwak. Sampailah di rumah sama istrinya, bagaimana Bapak? Alhamdulillah Bu, kita akan makan kenyang. Ikan dari laut. Segar Pak? Enggak, hampir busuk. Disigar ikannya. Ketika itu ada butiran-butiran putih keluar. Ini apa? Dilihat. Pak, iki opo Pak? Kok modelnya kok putih? Kok ora dudu taine iwak atos mengkilat berkilau? Jere, endi to Bu? Iki opo iki? Coba tak tanyakan temanku di bawah. Temannya ini bakul emas. Ini format keberuntungan. Jadi apa nek ngarane? Remote keberuntungan. Jadi Allah memberi keajaiban kepada orang yang mempercayainya. Kemudian dari keajaiban itu akan banyak mendatangkan keberuntungan. Keberuntungan ini dihadirkan oleh Allah, bukan kita yang menghadirkan. Termasuk penjual kapas ini dihadirkan, ada mutiara di situ, dia nggak tahu kalau ini mutiara. Sayang tanyanya sama orang bakul emas. Sama bakul emas. Kelihatannya ini mutiara Mas, kelihatannya loh. Wong saya bakul emas, saya nggak tahu. Lah punya relasi bakul mutiara banyak. Cara saiki tak teleponkan. Cara Sherlock. Cara biyen rongono Sherlock. Pasar sana, kesanalah kamu. Akhirnya ke sana. Pak, saya ini punya ini ada 5. Butiran putih ini apa? Dilihat. Oh, ini mutiara Mas, asli mutiara. Ini harganya mahal. Coba ini kalau nggak beruntung, ini orang ini nggak tahu loh. Kalau dia nggak ajaib, nggak beruntung, orang ini pasti nipu. Makanya sampai cek pengusaha yang hari ini sama Allah ditumbuhkan, itu karena memang Allah menghadirkan di sisi mereka orang-orang yang membantu keberuntungannya. Sehebat apapun teorimu, sehebat apapun ilmu bisnismu, tapi kalau Allah menghadirkan garangan-garangan yang pinggirmu, habis dunyomu. Ini sing garangan yang guyu yo. Ini nih. Lah harganya berapa, Pak? Kalau saya beli sih seperti ini 40.000 dirham. Dia hanya menyelamatkan 10 dirham. Dikasih sama Allah. Kalau saya sih belinya hanya 40.000 dirham. Itu saya karena saya ini pengusaha berlian yang bawah. Kalau kamu nemui teman saya lagi, lebih mahal. Lu zaman biyen ono wong jujur ngene iki, Pak. Nek cara saiki sampean nuteke piye? Keuntungan modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Mulane ora ajaib hidupmu itu. Hidupmu ruwet ya ngono kuwi. Ini keajaiban didatangkan oleh Allah. Kalau di sana Mas beraninya 80.000 loh. Kalau saya hanya 40.000. Ya wis wong ada 5 saja toh Pak. Sampean beli nggak apa-apa 40.000 dirham, nanti sisanya tak bawa ke rumah temennya sampean. Di rumah temennya. Wah ini kalau saya berani 80.000. Tapi ada pengusaha yang lebih munafik lagi, 120.000 Mas. Gimana? Kamu bawa ke sana atau ke sini? Ya kamu tak kasih 1 lah. Antum rezeki. Wong nek wis tau katok ya antum rezeki Mas. Tapi nek pengusaha lagi
bangkit rong tau bangkrut ya tek walah profit ngono sing dipikir. Ora tek antum rezekine ora. Akhirnya dibawa yang berani membeli 120.000. Kayak mendadak. Setelah sampai rumah, datanglah pengemis. Assalamualaikum. Pak, 3 hari saya belum makan. Sudilah kiranya Bapak memberi saya sedekah. Cara bojomu jadi OKB. Orang kaya baru. Ada pengemis seperti ini, apa yang dilakukan? Teladung. Penyakit orang OKB, orang kaya baru. Katanya seperti ini. Bu, itu ada orang kasih makan. Istrinya mengatakan, Pak, astagfirullah Pak. Kita diuji sama Allah Pak. Lah gimana tuh Bu? Ketika Bapak hanya punya uang 10 dirham, Bapak bersedekahnya 5 dirham. Besok yang kita makan kita nggak tahu, kita besok makan cari hari ini, Bapak berani bersedekah 50%. Kita ini kaya Pak. Ada orang minta sedekah, masalahnya dikasih makan. Lah gimana Bu? Ya kasih separuh Pak, kita sudah dapat banyak. Berarti orang-orang yang ajaib, orang-orang yang banyak memberi keberuntungan, itu karena di belakangnya ada istri yang support untuk kebaikannya. Ngomong. Iki nyemoni bojone deh. Iki curhat. Istrinya yang mengatakan, Pak, ketika Bapak miskin, besok yang digunakan makan, Bapak mencari hari ini, Bapak berani bersedekah dari 10 dirham, Bapak berani 5 dirham. Hari ini kita sangat kaya, Pak. Kenapa Bapak tidak berani bersedekah separuhnya? Itu bojone wedok sing muni. Engko bojomu ceritani kaya iki ya, Dik. Ciri Pak Yai untuk menggapai keajaiban, mendatangkan keberuntungan, istri itu harus support dengan cara bantu masih luman, Dik, bantu. Masih luman ki bantu. Terus dibantah karo bojomu, tapi aja nggo strategi, Mas. Iman. Paham nggih? Akhirnya diberikan separuh, kemudian orang ini semakin bertumbuh. Berarti kalau hari ini kita punya masalah yang kelihatannya tidak mungkin diselesaikan, yakin Allah akan menyelesaikannya. Dengan apa? Dengan keajaiban doa. Dengan apa? Dengan keajaiban sedekah. Baru strategi. Tapi wong-wong biasanya aku wis pola aku ora kaprah ngene iki kok tak wangi ndonga-ndonga terakhir. Ini kesalahan kita yang mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa menganggap bahwa strateginya itu diutamakan, padahal dekati Allah dulu. Dengan keyakinan imanmu, dengan doamu, dengan strategimu, akhirnya Allah akan mendatangkan keajaiban bersamaan dengan keberuntungan yang diraih. Allahumma amin. Nabi Ibrahim usia 86 tahun, seakan-akan dia tidak punya anak, tapi Allah mendatangkan keajaiban itu dengan apa? Dengan hadirnya seorang anak yang bernama Ismail. Wa nabihum an dhaifi Ibrahim. Qalu basyarnaka. Tapi kadang orang itu, contoh, ini rata-rata yang hadir usianya sudah ada 40. Banyak yang lebih 40 atau kurang 40. Lebih ya, berarti kira-kira wis do ape madhep to ya kira-kira ya. Kira-kira wis jujur wae lah, jujur wae. Kira-kira. Ini orang yang usianya 40 tahun ke atas itu seperti orang yang umroh. Umroh itu paling di berapa hari lumrah sangang dino, 13 dino. Orang umroh, ini sebelum saya bercerita tentang orang umroh, misal Cak Win, misal sampeyan duwe duit 1 juta, ono 100.000, ono 50.000, ono 2.000. Terus duit 1 juta iki mbok gawa salat Jumat kabeh. 100.000, 50.000, 2.000, ono 1 juta, berarti 1 juta 2.000. Kemudian ada kotak lewat, kira-kira sing mbok odos sing ruju. Sing ruju iku sing ndi? 2.000. Lucu kan?
Mbok ada 100 kok abang balekke. Mbok ada 50 kok ijo biru balekke. Bareng lusuh 2000 iki. Iku analogikanya seperti ini. Logikanya ini. Sampean umroh. 2 hari sebelum kepulangan orang umroh apa yang dilakukan? Pakaian dilempit, sing rusuh-rusuh dilempit, dilebokno koper. Orang yang kita bawa pulang dikoperi, diresi. Kamu bawa uang 500 juta ketika umroh, kemudian bok delek neng hotel, bok tinggal mantuk. Kamu pulang, uang 500 jutamu kamu tinggalkan ketika umroh di kamar. Kemudian kamu bawa pulang ke sini pakaian kotor yang kamu masukkan ke dalam koper, sepatu, sandal jepit, kaos kaki, kamu bawa pulang, uang 500 juta kamu tinggal di kamar di Mekah. Kira-kira sampean dilokke wong piye? Bento. Wong duit 500 juta kok ditinggal, kok ngopeni barang ngamuk. Lah 2000 ya kuwi. Gak paham maksudnya? Paham toh maksudnya? Iya, kita ini kan mau pulang ke kampung halaman. Mestinya yang kita bawa pulang itu yang paling berharga. Wes toh, kelambi elekmu mbok tinggal gak apa-apa, 500 juta gowonen. Aman. Enggak 500 juta ditinggal, sing 2000 digowo. Kaos kaki, japit, remas, balsem. Mbok gowone muleh sing 500 juta, Mbok. Tinggal kowe dilokke bento. Tapi aku gak wani ngelokne sampean bento. Masih sing mbok edos 2000. Makanya pangapunten iki ngajine hanya mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim menggapai keajaiban, mendatangkan keberuntungan dengan cara yakin bahwa iman, doa, istighfar, sedekah, dan ikhtiar. Ojo dipahami aku gak ngeremeh ke ikhtiar. Apa ngeremeh? Bukan, kita nggak meremehkan ikhtiar, tapi toto corone dibener. Kadang kita lebih mendahulukan ilmu bumi, tapi kita melupakan yang membuat bumi.